Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi. Kami dari kelompok 7 kelas A akan menjelaskan mengenai prinsip umum pembuatan media pembelajaran. Teman-teman, banyak sekali macam dan jenis media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Mengikuti perkembangan teknologi, banyak media pembelajaran yang muncul dan diciptakan dengan memanfaatkan teknologi. Menentukan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran harus dilakukan secara tidak sembarangan, karena tidak semua media pembelajaran cocok diterapkan untuk semua materi, dan tentunya diikuti dengan prinsip-prinsip pembuatannya. Prinsip pembuatan media pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah pedoman, petunjuk, ataupun acuan dalam pembuatan media-media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Menentukan jenis media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran harus berpedoman pada prinsip-prinsip tertentu. Arsyad mengemukakan bahwa dalam mencari dan membuat media pembelajaran yang akan digunakan perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum. Nah, apa saja ya prinsip-prinsip tersebut? Mari kita simak satu persatu penjelasannya. Menurut Mukminan, dalam buku Media Pengajaran karangan Dr. Nana Sujana dan Dr. Andes Ahmad Rifai dijelaskan bahwa media-media yang akan dipilih atau dibuat dalam proses pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip umum. Untuk lebih mudah diingat, prinsip-prinsip umum tersebut dinyatakan dalam akronim VISUALS, singkatan dari visible, interesting, simple, useful, accurate, legitimate, dan structure. Yang pertama adalah visible atau mudah dilihat. Artinya, media yang digunakan harus dapat memberikan keterbacaan bagi orang lain yang melihatnya atau mudah dilihat oleh seluruh sasaran didik yang akan memanfaatkan media yang akan dibuat. Yang kedua adalah interesting atau menarik. Artinya, media yang digunakan harus memiliki nilai yang menarik, tidak monoton, dan tidak membosankan, sehingga yang melihatnya akan tergerak dan terdorong untuk memperhatikan pesan yang disampaikan melalui media tersebut. Yang ketiga adalah simple atau sederhana, singkat, dan tidak berlebihan. Artinya, media yang digunakan harus memiliki nilai kepraktisan dan kesederhanaan, sehingga tidak berakibat pada inefisiensi dalam pembelajaran. Yang keempat adalah useful atau bermanfaat, artinya media yang digunakan dapat benar-benar bermanfaat dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk peserta didik. Yang kelima, accurate atau benar, artinya media yang dipilih benar-benar sesuai dengan karakteristik, materi, atau tujuan pembelajaran, atau dengan kata lain media tersebut benar-benar valid dalam pembuatan dan penggunaannya dalam pembelajaran. Isi materi harus benar dan tepat sasaran. Jika pesan yang dikemas dalam media visual salah, maka dampak buruknya akan sulit terhapus dari ingatan siswa. Yang keenam, legitimate atau sah dan masuk akal, artinya media pembelajaran dirancang dan digunakan untuk kepentingan pembelajaran oleh orang atau lembaga yang berwenang, contohnya seperti guru. Yang ketujuh, structures atau terstruktur, artinya media pembelajaran baik dalam pembuatan atau penggunaannya merupakan bagian tak terpisahkan dari materi yang akan disampaikan melalui media tersebut. Oleh karena itu, visual harus terstruktur atau tersusun dengan baik, sistematis, dan runtut sehingga mudah dipahami pesannya. Selain dari ketujuh prinsip tadi, dalam menentukan maupun membuat media pembelajaran juga terdapat prinsip-prinsip yang lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan media pembelajaran. Yang pertama ada efektivitas. Maksudnya pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada ketepatgunaan atau efektivitas dalam pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran atau pembentukan kompetensi.
Oleh karena itu, pendidik harus dapat berusaha agar media pembelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi secara optimal dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua ada relevansi, yaitu kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan, karakteristik materi pelajaran, potensi dan perkembangan siswa, serta dengan waktu yang tersedia. Yang ketiga ada efisiensi, yaitu pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat biaya, tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud. Persiapan dan penggunaannya relatif memerlukan waktu yang singkat, kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga. Yang keempat, dapat digunakan. Jadi, dalam memilih media pembelajaran harus benar-benar dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran, sehingga dapat menambah atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir ada kontekstual, yaitu pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan budaya dengan mempertimbangkan aspek pengembangan pada pembelajaran, life skill. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.